Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Semoga Ananda selalu berada dalam lindungan Allah dan selalu diberikan kesehatan hendaknya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, di masa pandemi seperti sekarang ini, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dengan pola hidup sehat dan menjaga kebersihan. Dan jika hendak ingin keluar rumah, jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Baiklah Ananda, sebelum proses pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Ananda berdoa di rumahnya masing-masing ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, untuk absensi kita, silakan Ananda seperti biasa ambil absen di forum Google Classroom di kolom yang telah Ibu sediakan ya. Ya, baik. Di video kali ini kita akan membahas materi yaitunya tentang sejarah masuknya Islam di Eropa, yaitu di negara Spanyol. Nah, manfaat untuk mempelajari materi ini yaitu dengan mempelajari materi sejarah ini itu akan menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang bagaimana sejarahnya Islam itu bisa berkembang dan bisa maju seperti sekarang ini. Seperti yang kita ketahui bahwa agama Islam itu tidak hanya ada di negara Indonesia dan di Arab saja ya, tetapi juga ada di seluruh negara-negara yang ada di penjuru dunia. Baiklah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu dengan mempelajari materi ini, Ibu berharap nanti Ananda semua mampu memahami dan menjelaskan kembali bagaimana sejarah perkembangan Islam di Spanyol. Nah, untuk materinya, mari kita simak bersama-sama video berikut ini. Pada masa sekarang ini, kita tahu bahwa Spanyol adalah sebuah negara di Eropa yang terkenal. Terutama dengan adanya beberapa klub sepak bola terkenal yang berasal dari negara ini. Tapi, apakah Ananda semua tahu bahwa di balik itu semua, ternyata Spanyol dulunya lebih dikenal dengan nama Andalusia. Dan negara ini adalah salah satu negara yang dibesarkan oleh pemerintahan Islam. Tepatnya pada masa pemerintahan Daulah Bani Umayyah. Nah, untuk lebih jelasnya, akan kita bahas secara satu persatu tentang bagaimana sejarah perkembangan Islam di Spanyol. Berikut penjelasannya. Sebelum penaklukan Spanyol, umat Islam telah menguasai Afrika Utara dan menjadikannya sebagai salah satu provinsi dari dinasti Bani Umayyah. Penguasaan sepenuhnya atas Afrika Utara itu terjadi di zaman Khalifah Abdul Malik pada tahun 685 sampai 705 Masehi. Khalifah Abdul Malik mengangkat Hasan bin Nu'man Al-Ghazani menjadi gubernur di daerah itu. Pada masa Khalifah Al-Walid, Hasan bin Nu'man sudah digantikan oleh Musa bin Nusair. Di zaman Al-Walid itu, Musa bin Nusair memperluas wilayah kekuasaannya dengan menduduki Aljazair dan Maroko. Setelah itu, ia juga menyempurnakan penaklukan ke daerah-daerah bekas kekuasaan bangsa Berber di pegunungan-pegunungan. Spanyol diduduki Islam pada masa Khalifah Al-Walid yang merupakan salah satu dari Khalifah Bani Umayyah pada tahun 711 Masehi. Nah, dalam proses penaklukan Spanyol terdapat 3
tiga pahlawan Islam yang berjasa memimpin satuan-satuan pasukan ke sana. Mereka adalah Tharif bin Malik, Tariq bin Ziyad, dan Musa bin Nusair. Tharif bin Malik dapat disebut sebagai perintis dan penyelidik. Ia menyeberangi selat yang berada di antara Maroko dan benua Eropa dengan satu pasukan perang. 500 orang di antaranya adalah tentara berkuda. Mereka menaiki 4 buah kapal yang disediakan oleh Julian. Ia menang dan kembali ke Afrika Utara membawa harta rampasan yang tidak sedikit jumlahnya. Tariq bin Ziyad lebih banyak dikenal sebagai penakluk Spanyol karena pasukannya lebih besar dan hasilnya lebih nyata. Pasukannya terdiri dari sebagian besar suku Berber yang didukung oleh Musa bin Nusair dan sebagian lagi orang Arab yang dikirim Khalifah Al-Walid. Pasukan itu kemudian menyeberangi selat di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad. Ia menyiapkan pasukannya di sebuah gunung yang dikenal dengan nama Gibraltar atau Jabal Tariq. Dari situ, Tariq dan pasukannya terus menaklukkan kota-kota penting seperti Cordova, Granada, dan Toledo atau ibu kota kerajaan Gotik saat itu. Musa bin Nusair merasa perlu melibatkan diri dalam gelanggang pertempuran dengan maksud membantu perjuangan Tariq bin Zaid. Dan akhirnya beliau berdua memenangkan daerah Spanyol. Nah, untuk perkembangan Islam di Spanyol ini melalui beberapa periode, yaitu dibedakan menjadi 6 buah periode. Yang pertama yaitu periode pertama terjadi pada tahun 711 sampai 755 Masehi. Yang kedua, periode kedua pada tahun 755 sampai 912 Masehi. Periode ketiga terjadi pada tahun 912 sampai 1013 Masehi. Selanjutnya, periode keempat terjadi pada tahun 1013 sampai 1086 Masehi. Periode kelima terjadi pada tahun 1086 sampai 1248 Masehi. Dan periode keenam terjadi pada tahun 1248 sampai 1492 Masehi. Nah, untuk lebih lanjutnya akan kita bahas satu persatu tentang perkembangan Islam di Spanyol. Mulai dari periode pertama. Nah, pada periode pertama pada tahun 711 sampai 755 Masehi, Spanyol berada di bawah pemerintahan para wali yang diangkat oleh Khalifah Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Nah, pada pemerintahan ini stabilitas politik Spanyol belum tercapai sempurna. Selanjutnya, periode kedua. Pada periode ini, Spanyol berada di bawah pemerintahan seorang yang bergelar amin atau panglima atau gubernur. Pada periode ini, umat Islam Spanyol mulai memperoleh kemajuan-kemajuan di bidang peradaban. Abdurrahman Al-Dakhil mendirikan Masjid Cordova dan sekolah-sekolah di kota-kota besar Spanyol. Hisham dikenal sebagai pembaharu dalam bidang kemiliteran. Dialah yang mempraksai tentara bayaran di Spanyol. Sedangkan Abdurrahman Al-Ausad dikenal sebagai penguasa yang cinta ilmu. Pemikiran filsafat juga mulai pada periode ini, terutama di zaman Abdurrahman Al-Ausad. Pada pertengahan abad ke-9, stabilitas negara terganggu dengan munculnya gerakan Kristen fanatik yang mencari kesahidan. Gangguan politik yang paling serius pada periode ini datang dari umat Islam sendiri. Golongan pemberontak di Toledo pada tahun 852 Masehi. Di samping itu, sejumlah orang tak puas membangkitkan revolusi.
Yang terpenting di antaranya adalah pemberontakan yang dipimpin oleh Hafsun dan anaknya yang berpusat di pegunungan dekat Malaga. Sementara itu, perselisihan antara orang-orang Berber dan orang-orang Arab masih sering terjadi. Periode ketiga. Pada periode ini, Spanyol diperintah oleh penguasa dengan gelar khalifah. Penggunaan khalifah tersebut bermula dari berita yang sampai kepada Abdurrahman III bahwa Muqtadir, khalifah Daulah Bani Abbas di Baghdad, meninggal dunia dibunuh oleh pengawalnya sendiri. Menurut penilaiannya, keadaan ini menunjukkan bahwa suasana pemerintahan Abbasiyah sedang berada dalam kemelut. Ia berpendapat bahwa saat ini merupakan saat yang tepat untuk memakai gelar khalifah yang telah hilang dari kekuasaan Bani Umayyah selama 150 tahun lebih. Karena itu, gelar ini dipakai mulai tahun 929 Masehi. Khalifah-khalifah besar yang memerintah pada periode ini ada 3 orang, yaitu Abdurrahman An-Nasir, Hakam II, dan Hisham II. Pada periode ini, umat Islam Spanyol mencapai puncak kemajuan dan kejayaan menyaingi kejayaan Daulah Abbasiyah di Baghdad. Abdurrahman An-Nasir mendirikan Universitas Cordova. Akhirnya, pada tahun 1013, Dewan Menteri yang memerintah Cordova menghapuskan jabatan khalifah. Ketika itu, Spanyol sudah terpecah dalam banyak sekali negara kecil yang berpusat di kota-kota tertentu. Selanjutnya, periode keempat. Pada periode ini, Spanyol terpecah menjadi lebih dari 30 negara kecil di bawah pemerintahan raja-raja golongan yang berpusat di kota, seperti Seville, Cordova, dan lainnya. Nah, pada periode ini juga, Islam Spanyol mulai kembali memasuki masa pertikaian internal. Periode kelima. Pada periode ini, meskipun Islam Spanyol masih terpecah belah, tetapi terdapat suatu kekuatan yang didominasi, yaitu kekuatan dinasti Murabitun dan dinasti Muwahhidun. Yang terakhir, periode keenam. Pada periode ini, Islam hanya berkuasa di daerah Granada, yaitu di bawah pemerintahan dinasti Bani Anmar. Peradaban Islam kembali mengalami kemajuan. Akan tetapi, secara politik, dinasti ini hanya berkuasa di wilayah yang kecil. Kemudian, pada tahun 1492 Masehi, berakhirlah masa kekuasaan Islam di Spanyol, karena umat Islam tidak bisa menahan serangan orang-orang Kristen secara besar-besaran. Setelah itu, umat Islam dihadapkan dengan dua pilihan, yaitu masuk Kristen atau pergi meninggalkan Spanyol. Nah, jejak sejarah kemajuan Islam di Spanyol bisa dilihat dengan adanya bangunan yang masih berdiri hingga saat ini, yaitu diantaranya Masjid Cordova, Kota Al-Zahra, Istana Ja'fariyah di Saragossa, Tembok Toledo, Istana Al-Ma'mun, Masjid Seville, dan Istana Al-Hamra di Granada. Berikut ini adalah contoh dari bangunan-bangunan tersebut. Nah, di sebelah kiri itu adalah Alhambra Palace atau Istana Granada. Kemudian di tengahnya itu adalah Istana Ja'fariyah yang terdapat di Zaragoza. Lalu di sebelah kanannya itu adalah Medina Az-Zahra, dan di bawahnya itu Tembok Toledo atau Toledo Wall. Lalu di sebelah kanannya lagi itu adalah Masjid Seville. Selanjutnya kita masuk kepada penyebab kemunduran Islam di Spanyol. Di masa Khalifah Abdurrahman III, Islam di Spanyol menjadi salah satu negara terbesar di masa itu. Akan tetapi,
Islam mengalami kemunduran. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan mundurnya Islam di Spanyol antara lain: yang pertama, konflik Islam dengan Kristen. Yang kedua, tidak adanya ideologi pemersatu. Yang ketiga, kesulitan ekonomi. Yang keempat, tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan. Yang kelima, keterpencilan. Maksudnya bahwa Islam Spanyol selalu berjuang sendiri tanpa mendapat bantuan kecuali dari Afrika Utara, sehingga tidak ada kekuatan alternatif yang mampu membendung kebangkitan Kristen di Spanyol. Nah, itulah materi kita tentang perkembangan Islam di Spanyol. Jadi, kesimpulan yang bisa kita ambil adalah bahwa Islam masuk ke Spanyol itu melalui jalur Afrika Utara, yang mana pada saat itu dipimpin oleh seorang khalifah yang bernama Khalifah Al-Walid, yaitu seorang khalifah dari Bani Umayyah pada tahun 711 Masehi. Nah, perkembangan Islam di Spanyol ini terjadi melalui 6 periode, yaitu ada periode pertama, periode kedua, periode ketiga, sampai periode ke-6. Nah, tokoh-tokoh yang berperan besar dalam kemajuan Islam di Spanyol yaitu ada 3 orang tokoh terkenal, yaitu Tariq bin Malik, Tariq bin Ziyad, dan Musa bin Nusair. Nah, Ananda, dalam perkembangan Islam di Spanyol ini juga banyak mengalami kemajuan di bidang pengetahuan, seperti pengetahuan filsafat, sains, fikih, musik dan kesenian, dan lain sebagainya. Namun akhirnya perkembangan Islam di Spanyol ini mengalami kemunduran yang diakibatkan beberapa faktor, diantaranya yaitu karena ada perselisihan di antara umat Muslim dengan Kristen, dan karena juga ada masalah perekonomian, dan umat Islam pada saat itu juga merasa dikucilkan. Jadi umat Islam berjuang sendiri pada saat itu, sehingga menyebabkan umat Islam hanya memiliki 2 buah pilihan, yaitu masuk ke agama Kristen atau pergi meninggalkan negara Spanyol. Nah, ibroh yang bisa kita ambil dari materi hari ini yaitu lebih membuka pemikiran dan wawasan kita agar lebih berpikir ke depannya dalam bertindak. Apakah itu bisa berdampak positif bagi kehidupan kita sekarang dan kehidupan selanjutnya. Dan juga untuk menimbulkan semangat kepada diri kita dalam membela dan memperjuangkan agama Islam. Seperti pada tokoh-tokoh terdahulu, mereka harus melalui begitu banyak perjuangan sampai bertumpah darah dalam membela agama Islam. Jadi hal tersebut dan semangat juang tersebut patut untuk kita tiru dan kita terapkan di kehidupan saat ini. Nah, demikianlah materi kita untuk hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat menjadi berkah dan bermanfaat bagi kita semua hendaknya. Jika masih ada materi yang kurang dipahami atau masih ada pertanyaan dari Ananda semua, silahkan diajukan di WA Group ya. Kita akan melanjutkan diskusinya di sana. Nah, demikianlah video pembelajaran untuk hari ini. Tetap semangat dalam menuntut ilmu dalam kondisi dan keadaan apapun. Sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.